warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Mungkin seperti itu. Nah, dosa apakah dosa itu bisa dibersihkan? Bisa. Dosa itu bisa dibersihkan antara lain dengan banyak melakukan amal kebaikan sehingga bisa membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap hari kita melakukan suatu kegiatan, pasti ada yang tidak disukai oleh Allah sehingga itu akan berdosa. Kemudian yaitu banyak melakukan kegiatan yang sifatnya baik, ya. Semuanya baik, itu bisa membersihkan dosa. Kemudian yang kedua dengan istighfar, ya. Dengan beristighfar setiap hari, minimal dalam satu hari bisa 100 kali, ya, minimal, ya. Kalau begitu pagi misalnya 20, subuh, duhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, bisa 100 kali. Minimal 100 kali. Maksimal lebih banyak, lebih baik. Dengan kita duduk sambil seperti itu, okay? Bisa dilakukan seperti itu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Seperti itu sambil duduk tinimbang ngomong seperti itu, kita bisa membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian dengan bertaubat apabila sudah melakukan kegiatan dosa itu sudah melanggar aturan Allah, secepatnya bertobat dengan meninggalkan segala hal yang sudah dilakukan. Bertobat, berhenti, kemudian hijrah ke yang lebih baik. Dosa yang menempel di hati itu merupakan noda hitam, ya, akan dibersihkan selalu beristighfar, ya. Kita selalu istighfar, melakukan kegiatan itu, dosa-dosa itu nanti dibersihkan. Hatinya akan sedikit demi sedikit membersihkan dosa-dosa itu, sehingga orang akan menjadi lebih tenang, ya. Kemudian tidur juga enak, dengan keluarga juga harmonis, tidak mudah amarah, kemudian banyak dengan istilah banyak mengatakan atau membicarakan sesuatu yang baik. Kalau misalnya mau ngomong sesuatu, dipikir dulu apakah kira-kira yang akan dibicarakan nanti kira-kira menyinggung seorang atau tidak. Itu merupakan amalan-amalan baik yang bisa membersihkan dosa-dosa. Kemudian orang yang jauh dari Allah hidupnya nanti akan gelisah, ya. Itu nanti akan gelisah, yaitu semakin memuaskan hawa nafsu, maka semakin binasa dan semakin tidak bahagia. Kalau seseorang itu hanya mengandalkan nafsu, saya kepengen beli motor, sudah beli motor tua, kepengen yang lebih baik, udah kepengen lebih durmani, kepengen beli motor apik, kepengen mobilnya tangganya lebih apik, kita beli lebih apik lagi. Kemudian kita melihat teman kita bajunya bagus, kita kepengen yang lebih baik lagi. Nah, itu menurutkan hawa nafsu, itu yang nantinya titik-titik noda itu malah membuat hati lebih dosanya lebih banyak, ya. Karena apa? Menjadi gelisah. Kemudian dengan hutang, aku utang lah mau tuku motor, cicilan setiap bulan bagaimana? Doyok-koyok rentenir seperti ini akan menjadi gelisah karena menurutkan hawa nafsunya saja. Kemudian membersihkan dosa yang kedua itu dengan sholat, yaitu sholat 5 waktu dan juga dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat 5 waktu sudah jelas, ya.
jamnya atau waktunya sudah jelas. Jangan sampai kita menurutkan hawa nafsu yang dirayu-rayu oleh setan. Kondisi dalaman ini apa tanggung sama teman lagi aku. Salah satu contoh begitu. Begitu mendengar adzan itu panggilan ya, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Segera kita semuanya ditutup tombol pateni semuanya. Segera kita menghadap ya pada Allah ya, itu seruan untuk melaksanakan sholat hayya 'alal falah, untuk mencari kemenangan. Tuh luar biasa kok. Mari kita sholat untuk mencari kemenangan, nanti akan mendapatkan kemenangan seperti itu. Apalagi sholat sudah tepat waktu, kemudian syukur berjamaah. Kalau sholat di rumah pahalanya 1 tok ya. Tapi kalau berjamaah di musola atau di masjid 27. Monggo arep pilih cukup siji bae lah. Apa arep pilih sing 17 seperti itu. Itu kita berupaya yang terbaik gitu. Kemudian sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah lainnya seperti sholat sunat rawatib itu tujuannya apa gitu? Untuk melengkapi atau menyempurnakan sholat 5 waktu yang tadi, sholat wajib. Apabila kita sholat ya, kadang sudah sholat pikirannya belayang ya, nggak usuk dan sebagainya. Akhirnya aduh mikir pirang rakaat ya, ditambah rakaat lagi karena mungkin ragu nih, seperti itu. Nah, akhirnya kita pada saat terakhir kita sujud sahwi. Kalau sujud sahwi tepat, misalnya kok sudah 4 tapi kita ragu tetap melaksanakan, itu berarti baik, istilahnya memusi setan. Tapi kalau 5 kali, misalnya 4 yang harusnya 4 dari 5 kali kita sujud sahwi, itu yang lebih baik, disempurnakan ya. Itu sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan sholat wajib seperti itu. Jadi karena kita pada sholat saya yakin mungkin saya dan yang lainnya tidak pernah bisa khusyuk banget, nggak bisa nih begitu Allahu Akbar setan bubar, tapi kita begitu membaca iftitah kemudian awalnya berhubung maning berdesak-desakan ya, setannya membisiki sesuatu, akhirnya aduh yang mau nyimpan kain, oh jangan karena sih mau nih orang ketemu akhirnya ketemu. Biasanya seperti itu. Kepikiran oh iya ini lalanya ketemu bener seperti itu. Pikirannya seperti itu. Enggak terus gerimis, udah bingung gitu. Nah, kalau panjenengan seperti itu sebaiknya batalkan daripada nanti sholatnya ragu, batalkan sholatnya. Ambil kemengan dulu baru kita sholat, daripada kita sholat kepikiran seperti itu. Termasuk makan hubung ya, kita mau makan tapi tanggung adzan, daripada nanti kita mau sholat kepikiran aduh kayaknya wis ngesogi sega anak-anak mau dicampur. Nah itu makan dulu nggak apa-apa, kita makan dulu selesai kan kemudian sholat seperti itu. Jangan sampai kita sholat mengingatkan sesuatu, gila itu setan-setan yang mengunjungi kita untuk dirayu. Kemudian yang ketiga dengan banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa menjadi obat hati ya. Nah, utamanya surat Al-Baqarah. Ada beberapa zikir ya atau amalan-amalan pada saat mau tidur ya. Itu banyak, di antara lain 10 ayat surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk 30 ayat, kemudian apa Bu, surat Al-Fatihah, ayat kursi, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali ya. Kemudian terakhir bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu ya. Itu amalan-amalan yang mau tidur. Nah, dikir-dikir yang tidur. Nah, amalan-amalan ini ya, semoga bisa dilaksanakan. Nah, apabila di pagi hari ya, ternyata kita lanjut
tidak bangun lagi karena kita sudah membaca itu, insya Allah akan diampuni dosanya selama kemudian kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin, insya Allah seperti itu. Kemudian dengan membaca Al-Quran banyak keberkahan di dalamnya. Terutama nih, rumah yang selalu dibaca akan Al-Quran, satu, malaikat akan selalu mengunjungi rumah kita. Kalau rumah kita selalu dibacakan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, setan tidak akan datang, lari terbirit-birit karena rumah kita dinaungi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan itu banyak, Bu. Anak-anak menjadi baik, manut, seperti itu. Kemudian di rumah itu tidak ada emosi, menjadi tenang, keberkahan, banyak keberkahan. Kalau rumah itu selalu ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Ya, panjenengan bisa membaca sendiri ya, atau mungkin disetelkan murotal ya, sambil masak sambil bisa. Yang penting ada bacaan Al-Quran di rumah itu. Tapi tidak, kalau dulu ya, kita menikah maharnya apa? Al-Quran. Namun setelah menikah Al-Quran itu tidak pernah disentuh pun. Si anyar itu malah dosa, nanti akan bertanggung jawab di sana, seperti itu. Kemudian yang keempat, banyaklah berzikir ya, kalimat thayyibah dan sebagainya, itu banyaklah berzikir. Kemudian yang kelima, dengan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosanya, ya. Itu. Ramadan, puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Yang sunnah paling tidak dalam 1 bulan itu ada 3 kali berpuasa, ya. Syukur baik Senin, Kamis, malah lebih dari 3 kali. Nah, kalau saya kira dalam 1 bulan diambil 3 kali berpuasa tidak masalah, ya. Hanya 3 kali toh 1 bulan, kan setiap hari makan, seperti itu. Nah, itu yang nantinya akan membersihkan hati kita. Tapi diniatkan dulu, Ibu, diniatkan dulu. Biasanya benar orangnya kelalen, esok-esok malah dari kopi medang. Diniatkan dari awal, diniatkan dulu. Kalau sudah diniatkan biasanya tidak lupa. Kemudian yang terakhir, menuntut ilmu agama, yaitu ngaji, monggo. Ya. Kalau ngaji itu hukumnya wajib, ya. Memang berat karena kita dituntut untuk bisa melaksanakan itu. Karena apa? Yang disampaikan dalam pengajian itu adalah apa? Aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian larangan-larangan Allah harus ditinggalkan. Itu yang haji, seperti itu. Nah, kita dituntut untuk mengikuti. Memang berat, Bu, ya. Tapi luar biasa, ya. Kalau kita selalu ngaji, insya Allah hatinya menjadi lembut, Bu. Dosa yang ada di hati akan dikikis sedikit-sedikit, ya. Akhirnya kita bisa bersih seperti itu. Saya kira itu, ya, ada 6 yang bisa membersihkan dosa-dosa kita setiap kali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, juga untuk saya. Saya juga sedang belajar. Manakala kami menyampaikannya juga kurang berkenan, mungkin juga ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Kata-kata hari ini, Bu. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Amin.